Ada 5 cara untuk menurunkan kadar lemak dan meningkatkan massa otot. Yang pertama adalah melakukan aktivitas yang namanya berpuasa. Konsep berpuasa sebenarnya sederhana, hanya lebih kepada kita memanage atau mengatur jendela tidak makan kita harusnya menjadi lebih lama dibandingkan dengan jendela makan kita. Karena yang terjadi hari ini teman-teman tahu kenapa kita berat badannya naik, karena jendela makan kita terlalu dominan 70%. Sekarang kita balik 70%-nya menjadi tidak makan dengan cara apa? Dengan cara yang mudah saja. Kadang-kadang kita bisa skip breakfast atau bisa skip dinner. Teman-teman bisa pilih sehingga terjadi yang namanya jendela makan kita yang hanya di kisaran antara 4-8 jam. Itu yang bisa kita jadikan sebagai jendela makan kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu adalah mengontrol yang namanya salah satu daripada makronutrisi kita yaitu adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah makronutrisi yang paling populer yang selalu kita makan. Kita selalu makan nasi goreng, mie ayam, mie instan, kue-kuean, kue basah, kue kering, ya, kerupuk, keripik dan sebagainya. Itu semua kandungan karbohidratnya terlalu tinggi. Ketiga yaitu adalah memprioritaskan protein, dari katanya protos yang utama, zat pembangun, building block, batu batanya dari bangunan kita. Kadang-kadang kita sibuknya makannya kombinasi karbo olahan dan lemak olahan. Kenapa nggak kita tingkatkan juga protein kita? Bisa dari hewani maupun juga bisa dari nabati. Ya, teman-teman silahkan lakukan. Lalu yang keempat yaitu adalah kalau seandainya kita takut sama lemak, kita harus takut sama lemaknya yang dari lemak olahan. Kalau lemak yang alami tidak masalah. Lemak yang alami adalah apa? Lemak yang biasanya memang datang yang kadang-kadang sudah seiring dengan misalnya kalau kita konsumsi protein biasanya lemaknya sudah ada. Kalau di telur ada lemak dari kuning telur. Kalau di ikan, di ayam, di daging merah itu sudah ada lemaknya sendiri di sana. Dan yang terakhir adalah melakukan aktivitas olahraga, apakah latihan otot jantung maupun latihan pengencangan otot rangka. Kalau boleh sebagai sebuah siasat ya, strategi, karena kita ngomongin strategi fat loss nih, yaitu adalah olahraga sebelum buka puasa. Satu, makan pagi dulu, yang satu nggak makan pagi. Kenapa yang nggak makan pagi? Kita bisa lebih fokus menjawab pertanyaannya. Jawabannya adalah apa? Jawabannya karena tidak terjadi satu fluktuasi gula darah. Energinya stabil dibandingkan dengan energinya roller coaster. Kenapa? Karena begitu kita masukin makanan, pagi makan roti, teman-teman kadang-kadang susu kental manis ditaruh di rotinya kan, kadang-kadang ditambahin meses lagi, kadang-kadang dipakein apa. Otomatis kita kenyang, seolah-olah kita dapat tenaga. Bener, dapat tenaganya di jam 7. Begitu nanti pelan-pelan di jam setengah 8, jam 8, di jam setengah 9 kitanya ngedrop. Karena terjadi waktu naik tenaganya ke atas, otomatis akan selalu diturunkan oleh siapa? Oleh si insulin. Karena itu cara kerjanya karbo. Tapi kalau teman-teman nggak makan pagi dulu, teman-teman langsung datang ke sekolah dan langsung ujian, langsung kuliah, maka gula darahnya stabil. Nah, ketika terjadi gula darahnya stabil, kenapa bisa gula darahnya stabil? Karena tenaga yang dia pakai adalah tenaganya dari keton. Nah, sedangkan keton adalah berdasarkan teoretis 75% otak kita butuhnya dari keton. Hanya 25% yang dari gula. Dan itu pun juga gulanya 25% datangnya dari mana teman-teman sekalian? Datangnya dari, ibaratnya dari gluconeogenesis, gula yang diciptakan oleh tubuh kita sendiri juga. Nah, jadi dari glikogen atau dari tempat lain. Nah, jadi poin saya teman-teman sekalian, saya cuma mau bilang sama teman-teman sekalian bahwa dengan kita berpuasa, kita mendapatkan begitu kebermanfaatan. Selain kebermanfaatan daripada fat loss, kita juga mendapatkan kebermanfaatan akan mental fokus kita. Jadi, strategi ini adalah satu strategi yang tepat yang teman-teman bisa lakukan. Bisa dengan berpuasa, sama satu lagi bisa dengan apa? Bisa dengan latihan beban. Kenapa? Karena otak dan otot hidup dari signal. Kalau kita nggak gunakan, maka kita akan kehilangan. If we don't use it, we lose it. Signal hanya akan hadir 95% berasal dari movement, yaitu latihan beban, atau majority signal akan datang dari pada saat kita berpuasa karena terjadinya proses yang namanya stress response by design tadi. Nah, jadi teman-teman, dua strategi ini, puasa dan latihan beban,
adalah 2 strategi yang saya propose kepada teman-teman, yang teman-teman bisa lakukan, terutama di bulan Ramadan mendatang. Nanti teman-teman bisa jadi strategi ya, mendapatkan kebermanfaatan dalam keimanan, juga mendapatkan kebermanfaatan dalam keimunan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah. Tubuh ini harus sehat. Kalau tulang itu harus kuat. Kalau otot itu harus kenceng. Tapi kalau lemak itu harus rendah. Nah sekarang yang terjadi apa? Yang terjadi nih sekarang teman-teman sekalian. Ini lihat. Lemaknya tinggi. Ini ada namanya otot, ini ada namanya tulang, ini adanya lemak. Otot nggak dilatih, ototnya nggak dilatih nih. Akhirnya turun kan. Sejak 30 tahun ke atas terjadi penurunan 1% otot. Itu Tiap udah kali natural yang 1%. natural karena turun itu maksudnya gimana? jadi masa ototnya berkurang. Londoy, jadi kayak Mengecil aja, karena kita makin tua ototnya kan mengecil. Karena nggak pernah dilatih. Kalau saya tanya misalnya sama Desta olahraganya apa? Pasti either lari, berenang, naik sepeda, sepak bola, tenis, semuanya adalah bukan melatih otot rangka, tapi yang dilatih adalah otot jantung. Kardio. Makanya kenapa kardio di sini oke, bagus gak bagus. Tapi bro, ini otot rangka kok nggak pernah dilatih. Otot rangka nggak dilatih, maka yang terjadi pelemahan tulang. Tulangnya lemah, geraknya lebih sedikit. Ketika geraknya sedikit, lemaknya meningkat. Ketika lemaknya naik, lemak itu bukan akibat, lemak itu cost. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan kalau orang kadar lemaknya tinggi, tekanan darahnya naik gak? Naik. Gula darahnya naik gak? Naik. Trigliseridanya naik gak? Kolesterolnya naik gak? Biasanya terjadi pengentalan darah. Nah jadi teman-teman, ini yang disebut yang namanya komorbiditas yang terjadi hari ini. Orang masuk rumah sakit gara-gara terjangkit COVID-19, kebanyakan semua punya ini. Tapi kalau pas kita cek kenapa, ternyata kadar lemaknya tinggi. Kenapa kadar lemaknya tinggi? Karena tulangnya lemah. Kenapa tulangnya lemah? Karena nggak pernah latihan otot. Nah jadi poinnya, bicara otot kita rangka, orang mikir ibaratnya, gue nggak mau berotot. Poinnya bukan masalah perlu berotot atau tidak. Otot nggak dilatih, tulangnya lemah, maka lemaknya tinggi. Saya sejak umur 14 tahun, dari tahun 1983-an, 84, sekarang saya udah 52. Dari dulu sampai sekarang, saya otot tiap hari saya latih. Tiap hari? Tiap hari saya latih, santai aja latihannya. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau cuma pusap-pusap aja di wastafel, nggak ada masalah. Otot dikencangkan, tulangnya kuat. Tulangnya kuat, gerak saya normal, metabolisme saya normal, akhirnya lemak saya rendah. Lemak saya di kisaran kurang lebih 10%-an. Sekarang nih? Ya, sekarang 10%. Kalau pas lagi persiapan tanding kan 5%. Nah, poin saya, pertanyaannya adalah, apakah saya punya masalah dengan tekanan darah? Ya, jadi nggak ada. Punya masalah dengan gula darah? Jadi nggak ada. Punya masalah dengan berbagai hal, yang ini akhirnya harus ketergantungan sama obat. Ada masalah gak saya? Saya nggak ada. Nah, jadi poin saya adalah kenapa saya bisa terjadi penghambatan penuaan sehingga jadi bentuknya berbeda dengan orang 52 tahun yang lain, hanya karena saya menjaga si ototnya saya kencangkan, maka tulang saya jadi tetap kuat. Maka apa yang terjadi? Lemak saya jadi rendah. Kalau lemaknya rendah berarti organnya berarti tetap sehat, cairannya berarti seimbang. Makanya kenapa bentuknya saya dalam 20 tahun terakhir bentuknya sama, hanya gara-gara saya menjaga keseimbangan ini, sedangkan orang lain tidak melakukan. Pak Guru. Pak Guru nih. Gak usah berlebihan, orang. Apa kemudian pendekatan yang dilakukan di Jakarta terkait transportasi? Pertama, tanya hal yang paling sederhana. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini. Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab, bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Kaki. Jadi Pak Anies nanti sempat meresmikan? Insya Allah.
Dan insya Allah Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai. Bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, Oh, dan Barcelona. oh. Itu U20 mereka akan datang Untuk semua ke pembukaan sini. itu? Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan Loh, kapan itu diundangnya? pertengahan bulan depan, sebulan Pertengahan lagi. bulan depan? Ya, padahal nanti saya undang, beneran. Oh, Bener, biarpun lihat. itunya belum Kanan kirinya kan, jadi stadionnya kan sudah. Yang belum adalah landscape kanan kiri, kemudian trotoar gitu, itu supportnya. Tapi kalau stadionnya kursi sudah mulai dipasang sekarang. Oh.